Lucu juga kamu. Iya. Si Pak, Ya, silakan nak. ini tehnya Pak. Iya, terima kasih. Nak, kapan kau mau nikah? Aku nggak terlalu dini Pak. Asi baru 17 tahun loh. Anak-anak teman-temannya bapak juga udah pada nikah. Banyak anak banyak rezeki, ngeringanin beban. Tapi Pak, Udah, kamu jangan berisik lagi. Ini bapak udah ketemu buat kamu. Nak, kenalin, ini Asep. Kamu ingat kan kita pernah jualan di depan kosan yang deket Bu Ice? Nah, ini anaknya juragan kosannya. Banyak duit, pinter, lulus SMA. Saya terima nikahnya Asih binti Asep Saifullah dengan mas kawin 100 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. 36, 37, 38, 39. Duh, aku udah gak menstruasi. Telat 1,5 bulan. Jangan-jangan aku hamil. Kak, Kenapa? ada yang pengen aku omongin. Ya udah sini masuk. Kak, aku hamil. Aku khawatir banget, aku takut. Gimana nasib aku sama anak aku nanti, Kak? Aku masih remaja, aku bahkan nggak tahu apa-apa buat ngurus anak. Aku juga masih pengen belajar, aku masih pengen sekolah, aku masih pengen kerja. Gak apa-apa dek, tenang aja. Kakak kan selalu di sini buat adek. Maaf ya, waktu itu kakak nggak bisa membujuk babe. Remaja adalah kehamilan yang dialami oleh wanita di bawah usia 20 tahun. Di Indonesia sendiri, angka kehamilan remaja masih sangat tinggi. Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas pada 2019, angka kehamilan remaja yakni 46,1% oleh wanita Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan orang tua, dan diri mereka sendiri. Kemudian, pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas merupakan aspek yang penting dalam mencegah kehamilan remaja. Kehamilan remaja dapat menimbulkan risiko yang besar bagi kesehatan fisik, mental, dan juga reproduksi calon ibu. Selain itu, kehamilan remaja juga dapat memengaruhi status pendidikan dan sosial ekonomi, serta meningkatkan resiko kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Selain berbahaya bagi calon ibu, kehamilan remaja juga dapat membahayakan bayi yang sedang dikandung, karena dapat menyebabkan kematian bayi baru lahir, prematuritas, berat badan lahir rendah, dan juga cacat bawaan. Sih, kok kamu di sini ternyata? Kok kamu nangis? Aku hamil. Beneran? Bagus dong kalau gitu, alhamdulillah. Tapi kamu kenapa kayak sedih-sedih gitu sih? Ya aku khawatir, Mas. Aku nggak tahu apa-apa soal kehamilan ini. Kalau anaknya kenapa-kenapa gimana? Supaya kamu sama bayi kamu aman, kamu tuh harus ngelakuin antenatal care selama masa kehamilan kamu. Tapi kalian berdua udah tahu belum ANC atau antenatal care itu apa? Kalian harus tahu tentang antenatal care itu apa. Jadi, antenatal care atau ANC adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak masa kehamilan hingga proses sebelum persalinan. Tujuannya adalah agar ibu ini merasa tenang dari masa kehamilan hingga persalinan. Jadi bayinya dapat lahir dengan sehat. Pelayanan antenatal care dilakukan sebanyak 6 kali. 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Di mana 2 dari pertemuan tersebut harus dilakukan bersama dokter, yaitu pada pertemuan pertama dan juga kelima. Sementara sisanya dapat dilakukan bersama bidan. Layanan antenatal care terpadu terdiri dari 10T. Yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua adalah ukur tekanan darah. Yang ketiga nilai status gizi melalui lila atau lingkar lengan atas. Dan yang keempat ukur tinggi fundus atau tinggi rahim. Yang kelima yaitu tentukan presentasi dari janin dan juga detak jantung janin atau DJJ. Yang keenam yaitu screening dari imunisasi tetanus dan juga diberikan imunisasi tetanus difteri jika diperlukan. Yang ketujuh yaitu pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Yang kedelapan adalah tes laboratorium yang mencakup tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi yang mencakup HIV, sifilis, dan hepatitis B, dan juga tes malaria pada daerah endemis. Yang kesembilan adalah tata laksana atau penanganan
penanganan kasus sesuai kewenangan. Dan yang ke-10 adalah temu bicara atau konseling bersama dengan dokter. Gimana? Kalian berdua udah tahu belum tentang ANC? Udah Kak. Tapi selain Antenatal care. antenatal care, ada lagi nggak kak? Ada dong, selama kehamilan sebagai ibu kamu harus Pertama, makan makanan yang bergizi dan juga seimbang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Selain itu, ibu hamil juga disarankan untuk minum tablet tambah darah 1 tablet setiap hari selama masa kehamilan. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan diri, termasuk cuci tangan dengan sabun, mandi dan sikat gigi 2 kali sehari, keramas 2 kali sehari, menjaga kebersihan payudara dan juga daerah kemaluan, ganti pakaian dan juga pakaian dalam setiap harinya, dan juga periksa gigi. 3. Istirahat yang cukup, setidaknya tidur selama 6 hingga 7 jam pada malam hari dan juga usahakan untuk tidur atau berbaring terlentang selama 1 hingga 2 jam pada siang hari. 4. Melakukan stimulasi janin dengan cara sering berbicara dengan janin dan juga melakukan sentuhan pada perut. Stimulasi ini juga bisa dilakukan bersama suami. Hubungan suami istri juga dapat dilakukan selama kehamilan sehat. Ada juga aktivitas yang harus dihindari selama hamil, yaitu 1. Kerja berat, 2. Merokok atau terpapar asap rokok, 3. Minum minuman yang beralkohol dan juga jamu, 4. Tidur terlentang lebih dari 10 menit pada masa hamil tua, dan juga 5. Meminum obat tanpa resep dokter, dan 6. Stres yang berlebih. ngomong-ngomong, kalian udah daftar BPJS belum? Belum kak. Wah, padahal BPJS ini menanggung banyak hal loh, mulai dari pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, pelayanan ibu dan anak baru lahir, pelayanan KB, dan juga rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat pertama aktif KTP, dan juga banyak lainnya loh. Nah, terus kalau misalnya ada hal yang tidak terduga terjadi pada bayi kalian, itu juga bisa ditanggung sama BPJS loh. Nah, makanya jangan lupa daftar BPJS ya. Oh gitu. Makasih ya Kak. Oh iya, sebenarnya masih banyak sih informasi yang kalian harus tahu. Nah, buat informasi-informasinya, kalian bisa pelajari di buku KIA. Siap kak. Pokoknya kita bakal ngelakuin semua hal yang udah kakak jelasin tadi. Makasih banyak ya kak. Sekarang aku jadi paham dan gak khawatir lagi soal kehamilan aku. Makasih ya kak.